Bu Ati, izin Bu, kami dari kelompok simulasi sistem yang beranggotakan Herti Tambunan, Dameria Syahan, dan Yohanes Tompul ingin mempresentasikan proyek simulasi sistem kami yang berjudul Evaluasi Kinerja Sistem Antrian pada Single Server pada Point Coffee menggunakan simulasi arena perbandingan jam sibuk dan jam normal. Adapun pendahuluannya, Indomaret Point sebagai gerai minuman siap saji menghadapi variasi waktu pelayanan akibat perbedaan proses pembuatan menu dan fluktuasi jumlah pelanggan, terutama pada jam sibuk. Kondisi ini menjadikan sistem pelayanan bersifat dinamis dan stokastik sehingga antrian dan waktu tunggu sulit diprediksi secara manual. Tanpa penyesuaian kapasitas barista dan kasir, antrian berpotensi memanjang dan menurunkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, pendekatan Discrete Event Simulation atau DES digunakan untuk memodelkan dan mengevaluasi kinerja sistem antrian secara akurat tanpa mengganggu operasional. Hasil simulasi diterapkan menjadi dasar perbaikan layanan melalui pengujian berbagai skenario kapasitas. Adapun rumusan masalah kami yang pertama, bagaimana perbedaan pola kedatangan pelanggan pada jam normal dan jam sibuk memengaruhi antrian. Yang kedua, bagaimana kinerja sistem pelayanan saat ini berdasarkan waktu tunggu, panjang antrian, dan utilisasi staf. Yang ketiga, apakah kapasitas barista dan kasir saat ini sudah memadai pada jam sibuk? Tujuannya yang pertama menganalisis pola kedatangan pelanggan dan dampaknya terhadap antrian pada jam sibuk, mengukur kinerja sistem pelayanan berdasarkan waktu tunggu, panjang antrian, dan utilisasi server, menilai kecukupan kapasitas barista dan kasir untuk mencegah bottleneck saat lonjakan permintaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Discrete Event Simulation untuk menganalisis sistem antrian di Indomaret Point yang bersifat stokastik. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung atau time study pada variabel waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan yang diambil pada dua periode waktu berbeda. Model simulasi dibangun menggunakan arena, diverifikasi dan divalidasi, lalu digunakan untuk mengidentifikasi bottleneck serta merumuskan strategi alokasi sumber daya yang optimal tanpa mengurangi operasional gerai. Adapun konsiderasi kondisi operasional yang kami ambil yaitu kami membuat dua kategori skenario. Yang pertama, waktu normal atau off peak dan waktu sibuk yaitu peak hour. Di mana jam pengambilan data waktu normal yaitu pada pukul 9 hingga pukul 10 dan waktu sibuk pada jam 14 hingga 16.30. Dan karakteristik operasional dan beban kerjanya yaitu di mana periode intensitas kedatangan pelanggan cenderung lebih landai dan stabil. Data pada periode ini mempresentasikan kondisi baseline operasional dengan tekanan antrian minimum. Lalu untuk jam sibuknya, periode dengan lonjakan trafik pelanggan tertinggi atau high traffic pada jam sibuk, data menunjukkan interval kedatangan yang sangat rapat dan memicu pembentukan antrian panjang dan menguji kapasitas maksimum sumber daya. Yang kemudian, hasil dan pembahasan. Di mana pada skenario waktu normal, hasil pengolahan data, yaitu menggunakan input analyzer, menunjukkan bahwa pelanggan datang dengan interval yang cukup renggang, dengan rata-rata waktu antar kedatangan tercatat sebesar 5,8 menit. Berikut merupakan kurva histogram yang mempresentasikan kondisi operasional yang stabil, di mana laju kedatangan tidak mampu melampaui kapasitas layanan. Rata-rata waktu antar kedatangan memendek secara signifikan menjadi 3,8 menit dengan kerapatan frekuensi tinggi pada interval yang sangat singkat. Selain variabel kedatangan, analisis dilakukan terhadap konsistensi waktu pelayanan atau service time guna memverifikasi stabilitas kinerja operator. Pada kondisi normal, durasi pelayanan oleh barista tercatat memiliki rata-rata 5,25 menit per pelanggan. Dan kemudian di sisi lain, pada kondisi jam sibuk, data menunjukkan bahwa kinerja server terhadap konsisten dengan rata-rata waktu pelayanan sebesar 5,30 menit, meskipun berada di bawah tekanan antrian yang tinggi. Berikut merupakan grafik yang kami buat. Lalu, untuk parameter distribusi input terdefinisi, tahap selanjutnya adalah konstruksi model konseptual ke dalam lembar kerja simulasi arena. Model dibangun menggunakan rangkaian modul logika yang mempresentasikan mekanis antrian single server secara presisi. Berikut merupakan hasil dari
Moran pemodelan arena, di mana representasi model di samping menggambarkan alur simulasi yang dimulai dari modul create untuk membangkitkan entitas pelanggan berdasarkan pola kedatangan stokastik, lalu entitas kemudian bergerak menuju model proses yang mensimulasikan stasiun kerja barista dengan logika size delay release. Jika server sedang melayani pelanggan lain, entitas secara otomatis akan menunggu dalam antrian atau kue-kue dengan prinsip first in, first out atau FIFO, sebelum akhirnya keluar melalui modul dispose. Selanjutnya kami melakukan perbandingan metrik kinerja antara jam normal dan jam sibuk dengan mempertimbangkan beberapa indikator kinerja. Yang pertama, eh, rata-rata waktu tunggu pada jam normal sekitar 1 sampai 2 menit, pada jam sibuk sekitar 12,6 menit. Yang kedua, indikator kedua yaitu rata-rata panjang antrian pada jam normal kurang lebih dari 1 orang, selanjutnya pada jam sibuk 7 sampai 8 orang. Kemudian indikator yang ketiga yaitu maksimum panjang antrian pada jam normal yaitu 2 orang, pada jam sibuk 15 orang. Selanjutnya indikator kinerja yang keempat adalah tingkat utilisasi server pada jam normal sekitar 45% dan pada jam sibuk 96%. Tabel menunjukkan disparitas efisiensi yang signifikan antara kondisi jam normal dan jam sibuk. Pada jam normal, tingkat utilisasi server hanya 45%, yang memungkinkan waktu tunggu pelanggan pelanggan singkat sekitar 1,2 menit. Namun pada jam sibuk, utilisasi melonjak hingga 96%, menyebabkan waktu tunggu meningkat menjadi lebih dari 12 menit akibat antrean yang terus bertambah. Ini menandakan bahwa konfigurasi single server saat ini tidak cukup untuk menangani beban operasional, sehingga diperlukan penambahan kapasitas layanan untuk mengurangi kepadatan antrean. Adapun yang menjadi kesimpulan dari proyek kami yang pertama, eh, karakteristik kedatangan pelanggan. Terdapat perbedaan signifikan antara jam normal dan jam sibuk. Pada jam normal, rata-rata interval kedatangan pelanggan adalah 5,8 menit, sedangkan pada jam sibuk turun menjadi 3,8 menit. Kinerja waktu pelayanan barista konsisten antara 5,2 hingga 5,30 menit. Pada kedua kondisi menunjukkan masalah antrean bukan disebabkan oleh produktivitas staf. Yang kedua, evaluasi kinerja. Sistem single server tidak mampu menangani beban operasional pada periode puncak. Pada jam normal, tingkat utilisasi server hanya 45% dengan antrean minimal, tetapi pada jam sibuk utilisasi meningkat hingga 96%. Selanjutnya adalah skenario perbaikan. Uji skenario melalui what if analysis menunjukkan bahwa penambahan kapasitas menjadi 2 server secara paralel adalah solusi efektif. Dengan membagi beban kerja, tingkat utilisasi dapat diturunkan menjadi 60-70%, mengeliminasi antrean dan mengembalikan waktu tunggu ke level yang wajar, yang menunjukkan bahwa intervensi kapasitas pada jam kritis sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas layanan. Selanjutnya, saran untuk manajemen Point Coffee meliputi yang pertama, strategi penjadwalan fleksibel, yaitu mengimplementasikan flexible shift scheduling dengan menempatkan personal bantuan atau part-timer pada jam sibuk daripada menambah karyawan tetap guna mengurangi biaya operasional. Yang kedua, pemisahan stasiun kerja dengan mempertimbangkan pemisahan antara kasir dan barista selama jam sibuk untuk mempercepat transaksi, meningkatkan efisiensi aliran proses. Yang ketiga, kaji penelitian selanjutnya. Disarankan untuk memasukkan variabel finansial dalam simulasi, seperti analisis biaya antrean dibandingkan biaya penambahan fasilitas untuk memperoleh titik equilibrium paling menguntungkan secara ekonomi. Dan yang keempat, pengembangan model dengan mempertimbangkan variasi kompleksitas menu, karena jenis minuman tertentu memiliki waktu proses lebih lama agar hasil simulasi lebih akurat dalam mempresentasikan dinamika operasional. Demikian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.